Welcome back to my channel belajar bisnis digital. Halo teman-teman trader dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sukses, salam sehat, salam damai, salam sejahtera buat kita semua. Jadi di video saya sebelumnya, saya sudah membahas pola satu candle, Marubozu, long candle, dan spinning top. Tapi ada yang komen ke saya begini, Bang, video abang itu terlalu panjang, jadi dengarnya bosan. Karena itu saya putuskan untuk pola satu candle, yang sisanya itu saya buatkan per video. Jadi di video kali ini saya akan membahas cara membaca pola satu candle untuk hammer dan hanging man. Jadi untuk lebih detailnya silakan ditonton dan disimak video ini sampai selesai. Oke teman-teman trader dimanapun berada, jadi pola satu candle keempat yang akan kita diskusikan kali ini adalah hammer dan hanging man. Jadi hammer dan hanging man secara bentuk itu kan relatif sama, jadi bodinya kecil, terus ada wick ya atau sumbu di bawah yang lumayan panjang, biasanya ukurannya 2 atau 3 kali lebih besar dari body, terus ada juga wick di atas. Jadi ada yang mengatakan kalau hammer dan hanging man ini sebenarnya seperti saudara kembar uh, yang terpisah ya, karena posisinya yang berbeda. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya mungkin saya ketikkan saja. Jadi kalau dari sisi arti, jadi hammer ini adalah palu ya. Sementara hanging man, jadi hanging man ini adalah orang yang bergelantungan. Jadi kenapa dikatakan bergelantungan? Karena mereka mengilustrasikan candle kiri ini adalah tiang, candle kanan adalah tiang, jadi mereka di tengah-tengah ini sedang bergantung. Sementara dari sisi bentuk, jadi bentuknya relatif sama ya, yang menjadi ciri khasnya itu jadi dari sisi bentuk relatif sama, jadi bodinya kecil, terus ada wick di bawah yang ukurannya 2 atau 3 kali lipat lebih besar dari body, terus ada juga wick di atas. Nah, terus hammer ya, hammer ini terjadi itu dimulai dari bearish trend. Jadi ketika ada tren turun, terus ada candle yang berbentuk palu ini yang warnanya berbeda. Nah, sementara untuk hanging man itu dimulai dari bullish trend, nah terus berbentuk palu juga tapi warnanya berbeda. Jadi kalau bearish itu kan dimulai dari candle warna merah terus berubah menjadi warna biru. Nah, baru terjadinya reversal ya atau minimal aksi taking profit. Nah, begitu juga dengan hangman dimulai dari bullish trend ya terus muncul uh, candle berwarna merah yang berbentuk palu, maka dia akan membalikan tren atau reversal atau minimal dia aksi taking profit. Jadi kalau kita ketikkan, jadi hammer, saya ulangi sekali lagi, hammer itu dimulai dari bearish trend, sementara hanging man itu dimulai dari uh, bullish trend. Ketikkan lagi, hammer dan man ini menjadi indikator reversal atau minimal ya. Karena itu konsepnya hammer dan hanging man ini cukup terkenal karena dia memberikan indikator yang cukup kuat. Nah, yang menjadi pertanyaan pentingnya itu di sini ya. Ini yang bagian krusial dan banyak orang yang tertipu sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan terpentingnya itu di sini ya. Kapan candle ini benar-benar dikonfirmasi dia menjadi pola single candle hammer atau dibalik ya. Kapan pola candle ini benar-benar menjadi konsepnya hanging man. Nah, yang teman-teman harus perhatikan itu ada pada candle yang ketiga. Jadi, ini ada satu konsep yang dinamakan dengan swing high dan swing low ya. Oke, ini teman-teman mesti perhatikan sebenarnya konsep swing high dan swing low ini akan saya bahas nanti ketika kita berbicara tentang market structure, jadi struktur market.
Jadi di candlestick itu ada yang dinamakan dengan pola candle, ya ada pola grafik, dan ada struktur grafik. Nah ini kita masih concernnya di bagian pola candle dulu. Jadi konsep daripada hammer ya, itu kan ada pada 3 candle. Jadi candle sebelumnya, jadi yang sebelah kiri, hammer itu sendiri, dan candle yang setelahnya. Jadi ada 3 candle ya, 1, 2, 3. Nah, dia menjadi konfirmasi menjadi hammer ya. Ketika harga low dari candle kiri dan kanan ini sudah terbentuk. Artinya apa? Harga low ini lebih rendah dari candle sebelumnya dan candle setelahnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, begitu juga konsepnya hanging man. Ya, jadi hanging man itu dia akan terbentuk ketika high price-nya lebih tinggi dibandingkan candle sebelumnya dan setelahnya. Oke teman-teman trader, jadi konfirmasi terbentuknya hammer maupun hangman itu ketika konsep swing low dan swing high ini terbentuk. Jadi ini mungkin saya ketikkan saja konfirmasi. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, konfirmasi hammer itu ketika terbentuknya swing low. Nah, sementara untuk hanging man konfirmasinya itu ketika terbentuk swing high. Jadi konsep daripada swing low itu ketika candle yang paling tengah ini low-nya lebih rendah dari candle sebelah kiri maupun candle sebelah kanan. Nah, sementara konsep daripada swing high itu ketika high candle yang di tengah lebih tinggi daripada yang di kiri dan yang di kanan. Nah, sekarang wujud aktualnya ini coba kita lihat di uh, MetaTrader ya. Jadi kalau kita mengikuti penjelasan sebelumnya, hammer itu selalu dimulai dari bearish trend. Nah, jadi ini ada tren turun ya, tren turun, terus dia berganti candle. Maksudnya berganti warna candle. Jadi yang sebelumnya kalau tren turun kan lebih dominan warna merah. Nah, ini dia berganti warna hijau. Nah, kapan konfirmasinya? Nah, ketika low ini lebih rendah dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, pertanyaan selanjutnya, entry-nya di mana? Ya, ini kalau mau jujur-jujuran, sebenarnya kita entry itu ketika di close price candle yang ketiga ini. Tapi ada yang mengatakan, waduh itu kalau mengikuti konsep itu kan kelamaan. Nah, boleh ya teman-teman kalau ingin entry, tidak mau menunggu kelamaan, jadi lihat dulu close price daripada hammer ini. Nah, low yang ketiga ini dijadikan area stop loss-nya. Nah, jadi nanti close price ya, terus terbentuk low candle yang ketiga. Jadi di bawah low inilah teman-teman menggunakan stop loss. Jadi stop lossnya ada di bawah sini. Oke, jadi stop lossnya ada di bawah sini. Nah, entry-nya itu di atas harga close price. Jadi ini kalau disebutkan, ini saya kasih penjelasan ya. Close price hammer itu ada di 1988. Low price candle yang ketiga itu ada di 86. Jadi teman-teman bisa pasang stop lossnya di 1985. Nah, sementara entry-nya nanti bisa di 89 atau 90. Tapi kalau mengikuti konsep daripada hammer, tingkat kepastiannya itu setelah close price candle yang ketiga. Ya, tapi kalau teman-teman tidak mau buru-buru ya bisa menggunakan apa yang barusan saya jelaskan. Oke teman-teman trader dimanapun berada, jadi sekarang kita bedah konsepnya hanging man. Ya, ini kita langsung saja ke MetaTrader-nya. Jadi konsep daripada hanging man selalu dimulai dari bullish trend. Jadi ini sudah terbentuk bullish trend. Nah, syarat yang kedua terjadinya pergantian warna candle. Jadi bullish trend ini kan identik dengan warna hijau. Tiba-tiba muncul candle seperti palu yang warnanya merah. Tapi untuk melihat konfirmasi ya, apakah benar-benar sudah terbentuk
hanging man, ya kita harus mengikuti acuan swing high ini. Artinya harga high candle yang di tengah itu lebih tinggi dari yang di kiri maupun yang di kanan. Nah, sekarang coba kita lihat di sini ya. Jadi high hanging man ini lebih tinggi dari yang kiri maupun dari yang kanan. Nah, sebenarnya untuk konfirmasi pastinya itu di harga close ini. Ya, tapi kalau teman-teman tidak mau mengikuti karena dianggap terlalu lama, ya acuannya entry-nya di sini ya. Pertama kita lihat dulu harga close-nya ini. Yang kedua kita perhatikan harga tertinggi dari candle yang kiri maupun yang kanan. Jadi kiri dan kanan, ya yang paling tinggi kan yang kiri. Nah, entry-nya itu ada di sini. Jadi kalau saya sebutkan harga close price-nya ada di 44 ya. Harga tertingginya ada di 47. Nah, nanti entry-nya teman-teman bisa di 42 ataupun di 41. Di mana stop loss-nya? Stop loss-nya itu di atas harga 47 ini ya, bisa 48, bisa juga 49. Nah, sekedar revisi ya untuk yang bagian hammer ini, untuk area stop loss-nya nanti teman-teman perhatikan harga low yang kiri dan kanan itu yang paling rendah. Ya, jadi kalau dilihat dari hammer ini yang paling rendah low-nya kan ada di sini. Jadi close price-nya ada di 1988, low price-nya ada di 86. Nah, nanti area stop loss-nya itu ada di 85 atau 84. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya di atas harga close price ini. Jadi kurang lebih di harga 89 ataupun di 90. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian ya sharing singkat saya bagaimana cara membaca pola satu candle untuk hammer dan hanging man. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.